Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau pada hari ini kita bertemu di ibadah streaming kita di GBI Jemaat Amazing. Kita percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu sempurna dalam kehidupan kita. Sebelum kita menyembah Tuhan, mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan buat pada pagi hari ini. Kalau kami bertemu walaupun hanya lewat streaming Tuhan, tapi kami percaya bahwa kasih dan penyertaan Tuhan selalu sempurna atas hidup kami. Karena itu kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan. Persiapkan hati kami ya Tuhan. Kami mau bersyukur kepadamu. Terima kasih Tuhan. Mari kita katakan banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kita naikkan pujian ini. Dari awal katakan banyak yang kau perbuat. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu,
Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur padamu. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi katakan ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang Kau beri dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu, buat kasih-Mu dalam hidup kami. Tuhan, kami sembah, kami agungkan, nama-Mu berkuasa atas hidup kami. Terima kasih. Kami tidak akan takut Tuhan, sebab Engkau menyertai setiap kehidupan kami. Engkau yang berkuasa atas hidup kami Tuhan. Mari kita naikkan pujian, kita katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, tak usah ku cemas, Dia memberkati. Katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Kita katakan dari awal, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus
katakan El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Sekali lagi katakan El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. Kami panggil Engkau Tuhan, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Katakan berkat-Nya melimpah, berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai. Kami siap Tuhan untuk mendengarkan setiap kebenaran firman-Mu. Karena kami tahu Tuhan, tanpa firman-Mu ya Bapa, kami terombang-ambing. Engkau perhatikan setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepada-Mu. Mari kita naikkan pujian ini, katakan dari awal. Di tengah ombak dan arus pencobaan. Terima kasih Tuhan. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku. Bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Katakan Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan tiap tetesan air mata. Dia mengenal hati
pujian ini dengan sungguh hati. Katakan, di tengah ombak dan arus. Di tengah ombak dan arus pencobaan, hampir terhilang tujuan arah hidupku, bagaikan kapal yang selalu diombang-ambingkan, mengharap kasih-Nya seolah-olah tiada mampu. Katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Lebih lagi katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan kehidupan setiap orang yang sudah rusak, dibetulkan dengan penuh kasih sayang. Sekali lagi katakan, Yesus perhatikan, Yesus perhatikan setiap tetesan air mata. Dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Katakan, dia mengenal, dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Sekali lagi katakan, dia mengenal, dia mengenal hatiku yang penuh penyesalan dosa. Saat ini Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan, setiap kebenaran firman-Mu boleh tertanam dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kembali kami datang kembali untuk menjumpai saudara dalam streaming online untuk ibadah GBI Amazing. Mari kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Bapa, di mana hari ini Kau telah berikan kami kesempatan ya Tuhan, untuk kami dapat kembali bersama-sama berkumpul Tuhan untuk memuliakan, memuji nama-Mu yang kudus Bapa, serta mendengarkan juga isi sebagai daripada firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Biarlah firman-Mu itu Tuhan terus berakar, bertumbuh dan berbuah banyak dalam kami Tuhan, sehingga kami juga boleh menjalaninya dengan benar Tuhan, dan mendapat perkenan-Mu Tuhan, dan kami layak masuk dalam kerajaan. Roh Kudus, berkatalah Engkau dalam hati dan pikiran kami ya Tuhan, berikan kami hikmat dan marifat yang daripada-Mu saja Tuhan,
Sehingga apa yang sebentar kami dengarkan dari firman-Mu boleh kami mengerti, boleh kami jalani, dan terus juga boleh kami berbuah di dalam firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saudara, dalam kondisi pandemi Corona saat ini begitu banyak kejadian-kejadian yang tragis yang sama-sama kita alami. Bahkan seluruh dunia pun mengalaminya. Dan tidak sedikit juga orang yang berputus asa karena menghadapi pandemi ini. Seolah-olah bahwa Tuhan itu tidak ada. Seolah-olah sepertinya Tuhan itu tidak mau tahu dengan apa yang terjadi kepada kita, anak-anaknya yang percaya. Nah saudara, sedikit saya ingin bagikan firman Tuhan, kesempatan di pagi hari ini Tuhan terambil di dalam kitab Yohanes 6 ayat 16 sampai dengan 21. Demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Dan ketika hari sudah mulai malam, murid-murid Yesus pergi ke danau, lalu naik ke perahu dan menyeberang ke Kapernaum. Sehingga hari sudah gelap, Yesus belum juga datang mendapatkan mereka. Sedang laut bergelora karena angin kencang. Sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, mereka melihat Yesus berjalan di atas air mendekati perahu itu. Maka ketakutanlah mereka. Tetapi Ia berkata kepada mereka, "Aku ini, jangan takut." Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu, dan seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara mungkin sudah banyak kerap kali mendengar mengenai firman di dalam Yohanes 6 ayat 21 ini. Namun saudara, kalau saudara perhatikan bahwa di dalam perikrop ini murid-murid Yesus itu sudah mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya. 1 mil itu perkiraan kita bila manusia di darat itu adalah berjalan 15 menit. Itu sudah sepanjang 15 menit, berarti 1 mil. Nah, andai kata kalau berjalan 3 mil berarti 45 menit, ya. Nah, saudara bisa bayangkan bahwa dari pinggir laut mereka sudah mendayung ke tengah sejauh 45 menit, ya, dan mereka belum menjumpai Yesus. Namun tiba-tiba dikatakan di situ bahwa laut bergelora karena angin kencang. Saudara bisa bayangkan bahwa di tengah laut begitu besarnya ombak dan kencang. Bagaimana perasaan kita? Di mana kita seperti seorang yang hilang arah, ya, seseorang yang butuh bantuan tapi tidak kunjung datang. Dan pada saat kita melihat sesuatu di depan sana, Alkitab mengatakan bahwa murid-murid itu setelah melihat Yesus, mereka ketakutan. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, "Aku ini, jangan takut." Saudara, di tengah permasalahan pandemi saat ini, saudara, terkadang kita putus asa. Kita sudah berteriak, kita sudah minta tolong, kita sudah berusaha, namun tetap saja banyak orang yang tidak mau tahu satu sama lain, ya. Bahkan sudah tidak mau tahu lagi, mengerti tentang kondisi kita, tentang ekonomi kita. Kita lagi di rumah susah, sedang tidak ada apa-apa di rumah, ekonomi yang semakin sulit, ya. Apalagi kalau sampai memang ada anak-anak yang mesti sekolah, yang belum bayar uang sekolah mungkin, atau juga ada kebutuhan-kebutuhan yang lain, terutama untuk kebutuhan makanan yang tidak dapat kita penuhi. Sepertinya dunia ini menghimpit kita, saudara.
Namun saudara, saya mau katakan bahwa itu adalah gejolak ataupun gelora ataupun tanda di mana Tuhan akan hadir menghampiri saudara. Tuhan sedang datang untuk merangkul saudara. Tandanya apa, saudara? Saya kasih contoh begini. Kita tahu bahwa presiden bila mana mau lewat, itu ada foreigner yang mengawal Pak Presiden dengan iring-iringan yang luar biasa, ya. Bahkan kendaraan kiri kanan harus diberhentikan, tunggu dulu Pak Presiden ini lewat, baru kendaraan dibuka kembali. Nah, kalau ini yang kita bayangkan adalah seorang raja alam semesta, di mana kehadirannya itu pasti akan membuat langit bergelora, akan pasti membuat keadaan itu menjadi sesuatu yang semakin meriah, saudara. Ya. Nah, disinilah kita sebagai orang percaya, yang dikatakan kenapa orang percaya itu harus menderita. Sebenarnya penderitaan itu bukan penderitaan selama-lamanya, penderitaan yang hanya sementara, yang maksudnya adalah untuk meneguhkan hati kita. Bila mana engkau orang percaya, engkau harus betul-betul percaya kepada Kristus, bahwa engkau harus percaya betul-betul bahwa Yesus akan ada bersama-sama dengan kita. Namun banyak orang-orang yang disebut anak-anak Tuhan yang sudah mati keimanannya. Saudara, kesempatan di hari ini, saudara, saya ingin mengulas, ya, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Yesus yang dulu maupun yang sekarang, bahkan yang akan datang, Dia sama. Dia akan menyelamatkan saudara dan saya. Jadi riak yang bergelora itu adalah tanda kehadiran dari Raja alam semesta yang akan datang untuk membantu kita. Saudara, bayangkan saja, seorang presiden saja kalau datang dengan foreigner atau dengan iring-iringan yang luar biasa, gemuruhnya. Nah, ini Raja alam semesta. Bagaimana tidak akan riuhnya suasana tersebut. Itu hal pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua, bila mana saudara betul-betul mengajak Dia terus dalam kehidupan saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-21. Mereka mau menaikkan Dia ke dalam perahu. Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Saudara, di ayat sebelumnya dikatakan bahwa sesudah mereka mendayung kira-kira 2-3 mil jauhnya, artinya 45 menit jaraknya. Berarti sudah cukup jauh, saudara, ya. Boleh bisa dipastikan mungkin lebih kurang, ya, ada sekitar 7 atau 5 atau 7 kilo lah, ya, lebih kurang. Sudah jauh, bukan? Ini berjalan, ya. Nah, mereka sudah di tengah laut, sudah 5-7 kilo. Tapi tiba-tiba di ayat 21 katakan saat mereka mau menaikkan Yesus dalam perahu, apa yang terjadi? Seketika juga perahu itu sampai ke pantai yang mereka tuju. Nah, saudara, saya ingin bagian rombongan ini, saudara. Saat saudara yakin dan percaya bahwa hal itu Tuhan akan datang, dan Tuhan dan saudara sertai Tuhan di dalam kehidupan saudara, apapun kondisinya, saudara harus percaya bahwa masalah saudara akan selesai. Amin. Masalah saudara akan cepat tuntas. Kenapa? Karena saudara sudah membawa Kristus, Raja di atas segala raja, untuk masuk dalam perahu kehidupan saudara. Sehingga apapun saudara punya permasalahan dan problema, seketika, sekejap itu juga selesai dan tuntas. Nah, saya bagian satu ayat lagi dari Filipi 1. Filipi 1
ayatnya yang ke 27. Nasihat supaya tetap berjuang. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa, berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, ya, dengan tidak digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Nah, ini yang masuk. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Di ayat 28 yang B, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan. Nah, saudara bayangkan, di Yohanes tadi, bila mana murid-murid bahwa menyangka bahwa itu adalah tanda kebinasaan. Filipi mengatakan bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa mungkin kalau bagi orang yang tidak percaya itu sebenarnya seperti akhir daripada dunia. Kondisi keadaan COVID ini seperti yang sudah mau kiamat, orang katakan. End of the day. Ya, seperti tidak ada lagi harapan. Karena kenapa? Karena orang-orang tersebut tidak percaya. Tapi Paulus mengatakan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan. Bagi kamu adalah bagi orang-orang yang percaya. Bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya bahwa riak ini hanyalah tanda. Tanda datangnya keselamatan yang dari Kristus. Ya. Sebab kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Jadi saudara, kita mempunyai dua karunia. Selain karunia percaya kepada Kristus, kita pun juga mempunyai karunia untuk menderita bagi Dia. Apa sih tujuan Tuhan membuat kita susah? Tuhan tidak ingin membuat kita susah. Dia ingin menguji iman kita, apakah kita percaya. Sebab orang-orang yang menyandang kepercayaan itu sebagai anak-anak Tuhan, mereka pun menyandang yang namanya menderita. Menderita karena apa? Karena teraniaya oleh kondisi keberadaan dunia. Tapi jangan takut, Yesus katakan, aku ini. Yesus senantiasa apa? Selalu ada untuk datang, untuk menolong kita. Tentu kepada orang-orang yang percaya. Tentu kepada orang-orang yang yakin akan keberadaannya. Nah, bagaimana untuk orang-orang tidak yakin? Paulus mengatakan bagi orang-orang tidak yakin itu adalah tanda kebinasaan. Karena apa? Tidak percaya. Tidak mengerti bahwa tanda saat ini adanya pandemi ini adalah tanda di mana Tuhan semakin dekat dengan kita. Bukan tentunya akhirnya ini bakal akhir daripada akhir dunia ataupun kiamat. Ya. Karena kita mengatakan tidak seorang pun yang tahu untuk hari itu. Anak pun tidak, kecuali Bapa. Hanya Bapa yang tahu. Tapi yang dimaksud dari ini adalah itu tanda di mana Yesus sedang ingin menghampiri saudara dan saya. Yesus ingin menghampiri anak-anaknya yang percaya kepada Dia. Aku ini, jangan takut. Ya. Mengapa Paulus berkata demikian? Karena ada perkataan Yesus dalam Yohanes 3:16. Yohanes 16 ayat yang ke-33. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus berkata, semuanya kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera, artinya tenang.
Hadapilah masalah-masalah saat ini, baik itu pandemi maupun pandemi apapun dalam dunia ini. Hendaklah engkau tenang, ya, supaya kau beroleh damai sejahtera dalam aku. Tuhan menginginkan kita mempunyai damai sejahtera di dalam Dia. Satu lagi yang luar biasa, dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yesus telah mengalahkan dunia. Yang Dia inginkan dari kita adalah percaya karena imannya. Kalau kita punya kepercayaan dan iman itu, kita pun juga ikut juga mengalahkan dunia. Saudara boleh katakan, Pak, tidak punya ini, Pak, tidak punya itu untuk makan. Yes. Apakah sampai mati? Apakah hari ini saudara sampai harus mengemis di pinggir jalan? Ataukah tidak ada satu orang pun juga yang mau memperhatikan saudara? Tidak, bukan? Roh Kudus ternyata lebih daripada semuanya itu. Mereka terus bekerja untuk kita, untuk memberikan kita harapan masa depan yang gilang gemilang. Tujuan Yesus kepada kita, saudara, adalah untuk percaya penuh kepada Dia. Penderitaan adalah bagian daripada orang-orang percaya. Jadi saudara, kalau sampai dikatakan bahwa orang Kristen adalah orang diberkati, ya, masa jadi orang Kristen harus menderita? Ayat ini jelas mengatakan, kepadamu dikaruniakan untuk percaya, kepadamu juga dikaruniakan untuk menderita. Menderita untuk Dia. Untuk Dia, untuk melatih diri saudara, supaya kita semua layak untuk masuk di dalam kerajaan-Nya. Bukan hanya masuk dalam surga, tapi masuk di dalam kerajaan-Nya. Amin. Nah, bila kita menderita karena mengalahkan daging, maka kita adalah anak. Roma 8 ayat 17. Roma 8 ayat yang ke-17. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya menderita dengan Dia adalah bukan berarti bahwa kita ini harus terus menjadi orang susah. Bukan, saudara. Menderita itu banyak hal, ya. Seperti contoh keadaan saat ini yang tiba-tiba dari bulan Februari masuk ke bulan Maret, saudara PSBB, saudara harus di rumah. Bahkan yang harus dirumahkan selamanya, mungkin tidak bekerja lagi karena kantor tidak mampu, tidak sanggup untuk membayar gaji saudara, ya. Bahkan ada yang cuma lepas kontrak kerja seperti tanpa adanya PHK, ya. Banyak yang mengeluh, itu menderita. Alkitab mengatakan bahwa dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Yesus susah, bukan? Yesus pernah menderita, bukan? Yes. Kalau kita anak, kita pun akan mewarisi penderitaannya. Amin. Maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu juga kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Itulah tujuannya. Tujuan saudara dan saya diciptakan sebagai anak-anak Kristus, anak-anak terang. Karena apa? Mempunyai satu tanda untuk percaya, tanda untuk menderita. Bila mana kalau dunia sekarang mungkin kita menderita dan kita harus menderita, kita harus terima itu dengan lapang dada. Penderitaan yang kita alami pun juga bukan penderitaan yang lebih daripada batas kemampuan kita, karena Allah akan memberikan jalan keluarnya. Saudara, ingatlah sesuatu, bahwa itulah tanda riak di mana segala raja akan datang menghampiri saudara. Bahkan Paulus katakan di suratnya di Filipi,
Bagi orang-orang yang tidak percaya, tanda itu adalah tanda kebinasaan. Karena apa? Orang nggak percaya dengan kondisi kayak begini. Itu kebinasaan buat orang-orang tersebut. Tapi bagi kita semua adalah tanda kemuliaan. Karena kita percaya kepada Kristus. Kepada kita dikaruniai untuk percaya dan dikaruniai untuk menderita. Amin. Ya. Banyak dari kita bahkan yang tidak mau mengerti kondisi keberadaan hidup ini, ya, yang akhirnya semakin terpojok dan semakin terpojok. Di hari-hari terakhir, Alkitab pun mencatat bahwa begitu banyak manusia yang melenceng daripada keimanannya. Mari kita buka di 2 Timotius 3 ayat yang pertama sampai dengan yang kelima. Demikian firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekan orang, tidak dapat mengendalikan diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menurut Allah. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Nah, saudara, keadaan manusia pada akhir zaman boleh saya katakan adalah kita sedang menghadapi saat ini, ya. Bahwa pada hari-hari yang terakhir akan datang masa yang sukar. Bukankah saat ini masa-masa itu pun juga sedang terjadi? Masa-masa kesukaran, ya. Begitu jauh perbedaan antara tahun lalu dengan sekarang. Kita masih merasakan hal-hal yang boleh kesana kesini dengan bebas. Nah, saat ini orang mau masuk mall saja mesti ada seperti kayak tes, mesti ukur suhu. Bahkan untuk masuk mall mesti pakai barcode, ya. Dimana satu handphone itu boleh untuk 2 orang dan dibatasi hanya 1 jam. Keberadaan kita sudah tidak sebebas seperti yang lalu. Yang tadinya kita bisa enjoy mungkin di mall tersebut dengan keluarga, ini tidak bisa lagi. Apa-apa serba terburu-buru dan serba takut. Ingin menyapa orang pun serba khawatir, ya? Takut dengan adanya virus corona dan segala sesuatu. Akhirnya apa? Orang jadi mencintai dirinya sendiri, menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Bukankah hal itu saat ini sudah banyak terjadi, saudara? Ya. Alkitab tidak pernah salah untuk menggambarkan deskripsi mengenai keadaan dunia di akhir-akhir zaman. Nah, Yesus menginginkan kita untuk mempunyai iman percaya. Terus apapun yang terjadi, jangan kita harus ikut arus yang hal-hal seperti itu. Kita harus selalu yakin dan percaya bahwa Yesus akan senantiasa ada untuk menolong kita. Mungkin bagi kita waktunya tidak tepat, mungkin bagi kita terlalu lama, tapi waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Oh, gampang saja untuk berbicara. Kamu berbicara seperti ini karena kamu gak merasakan. Siapa bilang? Siapa bilang? Justru apa yang sekarang saya kemukakan dalam ibadah ini, dalam khotbah ini, saudara, adalah betul-betul hal yang terjadi dalam kehidupan saya. Begitu banyak Yesus berperkara dalam kehidupan saya. Rasa saya tidak mungkin satu hari kita berbagi cerita tentang Tuhan Yesus dalam kehidupan saya.
Begitu banyak yang ia perbuat, saudara. Sampai saya harus bingung bercerita dari mana. Luar biasa Allah kita tersebut. Nah, bila kita menderita karena kedamaian, karena kerajaan Allah, kita layak untuk menghuni surga. 2 Tesalonika 1 ayatnya yang kelima. 2 Tesalonika 1 ayat yang kelima. Suatu bukti tentang adil dan penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Nah, saudara, banyak dari kita juga saat dalam kondisi seperti ini yang saling menguatkan, memberitakan firman. Namun apa yang terjadi? Banyak orang tidak percaya. Justru memfitnah orang tersebut, memutarbalikkan fakta. Alkitab katakan, suatu bukti tentang adil dan penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang menderita karena kerajaan itu. Saudara jangan khawatir. Bila saudara teraniaya karena pemberitaan firman yang benar, saudara sedang menderita karena kerajaan itu, dan saudara layak untuk menjadi warga kerajaan Allah. Firman dengan jelas mengajak kita untuk menderita, yaitu mengalahkan daging ataupun keinginan. Di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Ayat ini adalah banyak ayat yang tidak disenangi oleh sebahagian orang-orang percaya, saudara ya. Mari kita baca. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Saya ulangi, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di dalam surat Timotius ini, saudara, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik ya dari Kristus Yesus. Sangat jelas sekali. Seorang prajurit yang baik yang dari Yesus Kristus, artinya seorang percaya yang mempunyai kasih yang luar biasa, yang apabila kalau ditampar pipi kiri, memberikan pipi yang kanan. Ya, apabila orang meminta bajunya, ia siap untuk memberikan jubahnya. Inilah contoh prajurit dari Kristus Yesus yang baik. Banyak prajurit dalam dunia ini, saudara. Prajurit dalam tentara ya. Mana mungkin seorang tentara kalau ditampar kiri dia mau kasih yang kanan. Yang ada mungkin tentara tersebut akan menembaki saudara, bukan? Nah, tapi dikatakan dalam Alkitab, jadilah seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya. Orang-orang yang mengaku sebagaimana prajurit-prajurit Kristus, dia tidak peduli dengan kondisi yang ada saat ini. Nggak penting. Yang terpenting adalah hidupnya bahwa ia selalu dapat berkenan kepada Yesus. Karena saat ia berkenan kepada Yesus, ia tahu bahwa ia layak untuk masuk dalam kerajaan Allah. Nah, dan orang-orang yang sungguh dekat, melekat, pasti menderita aniaya. Nah, saudara, banyak pertanyaan juga. Pak,
Kenapa sih saya sudah sekian lama melayani Tuhan, tapi hidup saya terus menderita ya Pak? Ada apa ya Pak? Tentu itu ada firman-Nya. Karena saudara sudah dipilih untuk percaya dan untuk menderita. Jadi jangan anggap penderitaan inilah akhir daripada segalanya. Tidak. Penderitaan adalah jalan untuk kita bisa berjumpa dengan Yesus. Firman dari tadi yang kita bacakan mengarah ke hal tersebut. Penderitaan itu bukan akhir segala-galanya. Justru penderitaan itulah yang mengawali kita untuk dapat berjumpa dengan Kristus. Paulus sempat menyatakan dalam suratnya di 2 Korintus 12 yang menyatakan bahwa cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Tuhan berkata seperti itu kepada Rasul Paulus, di mana ia sudah 3 kali berteriak memohon kepada Tuhan karena ada utusan iblis yang menggocok perutnya. Tentu sudah sangat sakit sekali dia punya perut itu. Dia sudah 3 kali berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong aku Tuhan, berikan aku kelepasan Tuhan, agar aku dapat melayani-Mu Tuhan. Tapi Tuhan tahu, cukuplah kasih karuniaku kepadamu, karena di dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Saudara bisa bayangkan, bila mana kalau saudara lemah, kuasa Tuhan itu bekerja luar biasa. Saat saudara sudah tidak mampu lagi untuk berpikir ke kiri, ke kanan, mau bagaimanapun, mau mencari apapun, saudara sudah berserah. Ini aku Tuhan, terserah kau bagaimana untuk aku. Saudara lihat, luar biasa tangan Tuhan akan bekerja kepada saudara. Selama ini tangan Tuhan tidak bisa bekerja karena apa? Saudara mempergunakan otak dan tangan saudara sendiri. Saudara tidak menyertai Dia. Saudara cuma berteriak minta tolong, tapi saudara tidak mau ditolong. Pada keadaan ini adalah satu tanda di mana awal perjumpaan kita dengan Yesus, yaitu awal di mana Tuhan ingin menolong kita dengan sangat luar biasa. Nah, intinya adalah penguasaan diri bagi orang-orang Kristen harus hidup mampu seperti Kristus. Kita harus menguasai diri kita. Kita harus mengedepankan rasa percaya kita kepada Tuhan. Kita selalu berdoa kepada Tuhan bahwa Tuhan, masuklah Tuhan di dalam bahtera kehidupanku Tuhan, sehingga apapun persoalan saudara akan tiba cepat dengan sampai di tujuan. Seperti dalam surat Yohanes 6 ayat 16 tadi mengatakan, seketika perahu itu tiba di tujuan. Nah saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mengimbau saudara, apapun yang saudara boleh alami, apapun kejadian yang saudara rasakan saat ini bukanlah akhir daripada kehidupan, tapi inilah satu tanda bahwa awal Tuhan ingin memegang tangan saudara. Tuhan Yesus ingin menolong saudara dan saya, seperti yang firman katakan, aku ini, jangan takut. Persiapkanlah hati saudara, persiapkanlah iman saudara, lebih lagi harus percaya. Dan ingat, kita sebagai orang percaya dikaruniai 2. Percaya kepada Kristus dan menderita bagi Kristus. Amin. Terima kasih, hamba telah selesai untuk berbicara dan berkata-kata Tuhan. Namun hamba yakin dan percaya Tuhan bahwa Roh Kudus senantiasa ada dalam hati kami semua masing-masing, sehingga firman yang tadi baru saja kita dengarkan boleh betul-betul menjadi rema dalam kehidupan kami, saudara dan Tuhan, dan boleh kami dapat menjalankannya dengan benar seturut dengan apa yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama-Mu yang kudus Tuhan kami telah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Mari saudara,
Arahkanlah hatimu dan angkatlah tangan. Diberkatilah kehidupanmu, akan menjadi naik dan bukan turun. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Abraham, Ishak dan Yakub turun atasmu mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus menjemput kita di awan-awan kemuliaan. Amin.